Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini, hari Kamis tanggal 27 bulan Safar tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Isra ayat 94 dan ayat 95. Surat Al-Isra ayat 94 dan ayat 95. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharan rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakan rasula. Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'an nas ay yu'minu, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman idh ja'ahumul huda, ketika datang petunjuk kepada mereka, illa an qalu,
kecuali mereka berkata, aba'atsallahu basyarur rasulah. Apakah Allah mengutus manusia sebagai seorang rasul? Artinya mereka menginginkan seorang rasul dari jenis malaikat. Allah berfirman, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin. Katakanlah, sekiranya di muka bumi terdapat malaikat-malaikat yang tinggal bersama mereka, yang berjalan dengan tenang di muka bumi, lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasulah. Niscaya kami akan turunkan kepada mereka seorang malaikat yang ditugaskan sebagai rasul, yang diturunkan oleh Allah dari langit. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'an nasa, tidak ada yang menghalangi manusia, ay aktsarahum, artinya mayoritas mereka. Ini diambil faedah, mayoritas manusia enggan beriman. Mayoritas manusia tidak mau bertauhid, tidak mau mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, an yu'minu, tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman. Wa yutabi'ur rusul, dan mengikuti para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Idja'ahumul huda, ketika datang petunjuk kepada mereka. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman, untuk mengikuti para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Illastijibabahum minal bashari rusula, kecuali karena mereka heran seorang rasul dari jenis manusia. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka menolak seorang rasul yang diutus oleh Allah dari jenis manusia, dari bangsa manusia. Mereka merasa heran, mereka merasa aneh, karena mereka menginginkan seorang rasul dari bangsa malaikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, akana linnasi ajaban, apakah dibolehkan manusia
apakah dibenarkan bagi manusia? Apakah pantas bagi manusia merasa heran? An auhayna ila rajulin minhum, apabila kami mewahyukan kepada seorang orang laki-laki dari mereka, an angdirin nas, berilah peringatan kepada manusia, wa basyiril ladina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan orang-orang musyrik merasa heran kalau seorang rasul yang diutus oleh Allah dari bangsa manusia. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana. Yang demikian itu sesungguhnya apabila datang para rasul alaihi musallatu wassalam kepada mereka membawa keterangan, membawa hujjah, mereka berkata, apakah manusia memberi hidayah kepada kita? Wa qala Fir'aun wa mala'uhu, Fir'aun dan menteri-menterinya berkata, anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun, apakah kita beriman kepada dua manusia seperti kita, sedangkan kaumnya adalah budak kita. Jadi Fir'aun berkata, apakah kita beriman kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, yang keduanya dari Bani Israel, sedangkan Bani Israel itu budak hamba sahaya kita. Ini menunjukkan Fir'aun menolak seorang rasul dari bangsa manusia. Wa kadzalika qalatil umamu li rusulihim, demikian pula berkata umat-umat kepada rasul-rasul mereka alaihi musallatu wassalam, in antum illa basyarun mithluna, kalian tidak lain kecuali manusia seperti kita. Turiduna antasudduna, kalian ingin menghalang-halangi kita, amma kana ya'budu abauna, dari yang disembah nenek moyang kita. Fa'tuna bisultanin mubin, datangkanlah kepada kita dengan hujjah yang kuat. Wal ayatu fi hadza katsiratun, ayat-ayat yang semisal ini sangatlah banyak, menjelaskan bahwasannya orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah menolak seorang rasul dari bangsa manusia, karena mereka menginginkan seorang rasul dari bangsa malaikat. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Tsumma qala munabbihan ala lutfihi wa rahmatihi bi ibadihi." Kemudian Allah berfirman mengingatkan kelembutannya dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya.
annahu yab'atsu ilaihim ar-rasul min jinsihim. Allah mengutus seorang rasul dari jenis mereka, dari bangsa mereka. Liyafqahu anhu wa yafhamu minhu, supaya mereka memahami apa yang disampaikan para nabi dan para rasul, supaya mereka mengerti seruan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, litamakkunihim min mukhatabatihi wa mukalamatihi, karena mereka bisa berbicara dan berdialog dengan rasul yang diutus oleh Allah. Walau ba'atha ilal basari rasulan minal malaikah lamastata'u muwajahatahu walal akhda anhu. Sekiranya Allah mengutus seorang rasul kepada manusia dari malaikat, niscaya mereka tidak akan sanggup menghadapi mereka, tidak akan mampu mengambil ilmu dari mereka, tidak akan bisa mencoba mereka. Jadi diutusnya seorang rasul dari manusia adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kelembutan Allah terhadap hamba-hamba. Karena seorang rasul yang dari manusia bisa diajak berbicara, bisa dijadikan suri tauladan, bisa dicontoh. Kalau sekiranya seorang rasul dari bangsa malaikat, niscaya tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa dihadapi, tidak bisa dicontoh. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak tidur, terus beribadah kepada Allah. Jadi para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, tidak tidur, tidak lelah, tidak menikah, tidak ke pasar, tidak belanja. Terus bagaimana mencontoh mereka? Tentunya lebih susah mencontoh seorang rasul dari malaikat. Tidak memiliki syahwat, tidak memiliki hawa nafsu. Ini lebih susah. Sekiranya mereka menolak seorang rasul dari bangsa manusia, kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka dengan mengutus seorang rasul dari bangsa malaikat, tentunya mereka lebih menolak lagi. Mereka akan mengatakan, tidak mungkin kita bisa mencontoh kalian, wahai para nabi dan para rasul. Sedangkan kalian malaikat, kita manusia. Jadi orang-orang jahiliyah itu orang yang ngeyel, orang yang membangkang, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dari bangsa mereka, dari jenis mereka. Wa qala ta'ala,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Ta'ala juga berfirman, sungguh telah datang seorang rasul dari jenis kalian. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah rahmat dari Allah. Kasih sayang dan kelembutan dari Allah. Ketika mengutus seorang rasul dari bangsa manusia. Dari jenis manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau istirahat, beliau buang kotoran, buang air kecil, beliau menikah. Ini akan bisa dijadikan suri tauladan di dalam semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum. Demikian pula kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang sempurna, kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang tugasnya membacakan kepada kalian ayat-ayat kita. Jadi dakwah itu membacakan Al-Quran, bukan dongeng, bukan sandiwara, bukan nada dan dakwah. Dakwah itu membacakan Al-Quran. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian dari kesyirikan menuju tauhid, dari tradisi jahiliyah menuju Islam. Jadi apabila ada rumah kotor, kemudian kita ingin mengecatnya, tidak mungkin kita langsung mengecat rumah tersebut. Yang dilakukan, membersihkan terlebih dahulu. Sudah dibersihkan, setelah dibersihkan, dihiasi. Demikian pula umat, dibersihkan dulu, baru dihiasi dengan akhlak mulia. Dibersihkan dari kesyirikan, dari khurafat, dari tradisi jahiliyah. Contohnya tradisi jahiliyah, Rebo Wekasan. Ini jahiliyah, ini kesyirikan. Rebo yang terakhir dari bulan Safar, diyakini bisa mendatangkan 320.000 penyakit. Ini penyakit apa ini? Anu saja mungkin 100 jenis demikian. Jadi Rebo Wekasan bisa mendatangkan 20.000 bala. Supaya menolak bala tersebut, diadakan perayaan. Diadakan sholat 4 rakaat, sholat tolak bala. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Kautsar 17 kali. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat ketiga dan keempat membaca surat Al-Fatihah dan Al-Falaq 2 kali. Rakaat keempat membaca surat An-Nas 2 kali. Kemudian disertai dengan di sebagian tempat dengan acara kirab, seperti yang ada di Jawa Tengah. Jadi Rebo Wekasan bukan hanya di Gresik saja, di Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian disertai doa-doa. Kalau kita teliti, doanya mengandung unsur kesyirikan. Ini harus disucikan. Jadi Rebo Wekasan itu ritual kesyirikan. Kemudian ritual bid'ah. 3 ritual tradisi jahiliyah. Kemudian yang keempat, mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Harus disampaikan, bukan kita malah meramaikan ikut jualan di sana. Ini haram hukumnya jualan di sana. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri
wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kalau mubalik semuanya diam. Terus siapa yang bersuara? Kalau mubalik semuanya mendiamkan. Bicara rebukasan ini. Terus siapa yang amar ma'ruf nahi munkar? Kita wajib menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah. Sekaligus kita tetap berdoa. Semoga Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mengatakan itu ritual maksiat, itu ritual bid'ah, itu ritual jahiliyah, tradisi nenek moyang jahiliyah. Bahkan itu adalah ritual yang mengandung kesyirikan. Dari mana sisi kesyirikannya? Sisi kesyirikannya karena meyakini hari Rabu bisa mendatangkan bala. Tidak ada yang bisa mendatangkan bala. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabu wekasan bukan Tuhan dari selain Allah. Rabu itu waktu saja. Demikian pula waktu-waktu yang lainnya. Tidak bisa mendatangkan madarat. Nabi SAW sudah membatalkan. La safar. Tidak ada keramat di bulan Safar. Dan di bulan-bulan yang lainnya sama. Tidak ada keramatnya sama sekali. Kembali kepada ayat wa yuzakkikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan kalian dari khurafat, dari tradisi jahiliyah, dari takhayyul, dari kesyirikan menuju tauhid, menuju akidah yang benar. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian beliau mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus supaya manusia ini merdeka. Kalimat merdeka. Yang paling agung adalah merdeka dari kesyirikan. Merdeka dari kekufuran. Merdeka dari tradisi jahiliyah. Karena penjajah itu ada dua. Penjajah dunia dan penjajah agama. Yang paling bahaya adalah penjajah akidah, penjajah agama. Itu perampok. Perampas. Jadi dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan. Ulama-ulama su yang membolehkan kesyirikan. Di antaranya yang bisnis kuburan. Mereka itu penjajah. Seharusnya mereka ditangkap. Tidak boleh berdakwah. Karena apa? Karena mereka menjajah akidah. Sehingga kalau orang akidahnya dijajah, meninggal dunia, tidak merdeka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Jadi kalimat merdeka jangan dipahami merdeka itu hura-hura. Merdeka yang hakiki adalah merdeka dari siksa neraka. Merdeka di dunia dari kesyirikan, dari bid'ah, dari khurafat jahiliyah. Itu kemerdekaan yang hakiki. Apa artinya merdeka dunia? Kemudian tidak merdeka akidahnya. Akidahnya dicampur dengan kesyirikan. Akidahnya dirampok, dijajah. Akidahnya dirampas, direbut oleh dai-dai yang menyesatkan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah imam-imam yang menyesatkan umat. Karena mereka itu penjajah, perampok, penipu, pengkhianat. Pengkhianat yang paling khianat.
Jadi mereka selain merampok harta, menipu harta, yang paling besar mereka menipu akidah. Naudzubillah. Jadi subhanallah, ditipu harta, ditipu akidah. Jadi orang-orang kalau mendatangi kuburan, contohnya kuburan Habib Ba'alwi, kuburannya dihiasi dengan begitu indah. Jadi mereka bersedekah dengan uang yang besar dimasukkan di kuburan tersebut. Ini menipu harta, merampok harta. Ini masih mending kalau yang dirampok hanya harta. Tapi yang paling bahaya dirampok akidahnya. Sehingga orang datang minta, wahai Habib Fulan, wahai Sunan Fulan, Wali Fulan, tolonglah saya sedang kesulitan. Minta berkah kepada para wali. Ini penjajahan akidah. Jadi mereka subhanallah tidak paham. Jadi mereka yang melakukan kesyirikan, mereka itu sedang dijajah. Belum merdeka. Belum merdeka. Kalau meninggal dunia, naudzubillah, tempatnya neraka jahanam. Tidak merdeka dari siksa Allah. Dengan demikian merdeka yang hakiki, dalam merdeka dari kesyirikan, dari tradisi jahiliyah, dari budaya syirik, dari takhayul, dari bid'ah. Kemudian orang apabila meninggal dunia dalam keadaan tersebut, dia akan merdeka dari siksa neraka, merdeka dari siksa kubur. Allahu Akbar. Ini tidak dipahami. Jadi mereka memahami merdeka sifatnya duniawi saja. Padahal merdeka itu umum. Merdeka dari kesyirikan, merdeka dari bid'ah, merdeka dari maksiat. Supaya meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Kemudian di akhirat merdeka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari siksa neraka, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah merdeka. Mereka telah merdeka. Kita berdoa, ya Allah merdekakan aku dari siksa neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah lepaskan belenggu kami. Ya Allah merdekakan kami dari siksa neraka. Ini doa diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bulan Ramadan, walillahi utaqa, setiap hari, setiap malam Allah memerdekakan hambanya dari siksa neraka. Jadi merdeka yang hakiki, merdeka dari siksa neraka. Buat apa merdeka dunia, tapi tidak merdeka akidahnya? Merdeka aman, ini nikmat, benar nikmat. Kita bersyukur atas nikmat aman. Tetapi yang paling hakiki adalah merdeka dari kesyirikan. Maka untuk itu kita menuntut ilmu. Supaya kita meninggal dunia di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, mengingat aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Walihada qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat ini, lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin, sekiranya di muka bumi terdapat malaikat yang berjalan dengan tenang, ai kama antum fiha, artinya seperti kalian yang ada di muka bumi, lanazzalna alaihi minas samaa'i malakar rasulah, niscaya kami turunkan kepada malaikat, niscaya kami turunkan kepada mereka
seorang rasul malaikat dari langit, min jinsihim, dari jenis mereka. Walamma kuntum antum basyara, tetapi karena kalian adalah manusia, ba'athna fikum rasulan minkum, kami utus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, lutfan wa rahmatan, sebagai bentuk kelembutan Allah, kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam. Alangkah kuatnya hujjah Al-Quran dan alangkah kuatnya hujjah kebenaran, dan alangkah rapuhnya subhat-subhat batil, kebatilan. Rapuh, lemah, seperti rumahnya laba-laba. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Jadi subhatnya kesyirikan, subhatnya bid'ah, subhatnya kesesatan, itu seperti sarang laba-laba, mudah membatalkannya bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Dari ayat ini diambil beberapa pelajaran dan faedah yang penting. Yang pertama, orang-orang jahiliyah menolak qiyas yang sahih. Orang-orang jahiliyah menolak qiyas yang sahih. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang jahiliyah menetapkan qiyas yang rusak. Jadi qiyas yang sahih ditolak, qiyas yang rusak, qiyas yang batil ditetapkan. Contohnya mereka menyamakan Allah dengan berhala. Mereka menyamakan Allah dengan malaikat. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ini qiyas yang paling batil. Jadi aneh orang jahiliyah. Qiyas yang sahih adalah seorang nabi atau Nabi Muhammad SAW dari bangsa manusia. Ini qiyas yang sahih. Mereka menolak, tapi mereka menginginkan qiyas yang batil. Seorang rasul dari bangsa malaikat, ini qiyas yang batil, qiyas yang tidak mungkin. Karena malaikat ya diutus kepada malaikat. Jadi tidak mungkin malaikat diutus kepada manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa mencontoh malaikat. Bagaimana sekiranya sekarang seorang nabi, pengikutnya manusia, dia malaikat, tidak makan 1 tahun, bisa enggak mencontoh? Apa enggak? Mati semuanya pengikutnya. Ini puasa terus, ini enggak buka-buka, sholat terus, mencontoh imamnya, sholat terus, enggak berhenti-henti, enggak tidur-tidur. Ini rusak, qiyas yang rusak. Orang-orang jahiliyah menetapkan qiyas yang rusak. Contohnya qiyas yang rusak, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kesyirikan adalah qiyas yang paling rusak. Contoh lagi, qiyas yang batil yang mereka tetapkan, mengkeramatkan binatang. Onta dikeramatkan, dimandikan, dikasih minyak wangi, kemudian kalau lewat dihormati. Kemudian bayi mereka perempuan dikubur hidup-hidup. Ini qiyas yang rusak. Jadi orang-orang jahiliyah itu otaknya rusak, tidak waras, bodoh. Jadi orang-orang yang mengadakan ritual tradisi jahiliyah itu orang yang bodoh. Orang otaknya tidak waras, tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu bodoh. Dibodohi oleh syaitan, dibodohi oleh dai-dai yang menyesatkan umat.
Kemudian di antara faedah yang diambil, as-sabru fi sabili dakwah min kalamin nas. Sabar di jalan dakwah dari celaan manusia. Sabar di jalan dakwah dari celaan manusia. Ini demikian para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam dicela, dicaci maki. Padahal mereka menginginkan manusia masuk surga. Jadi yang diinginkan para nabi dan para rasul dari perjuangan mereka bukan ingin mengangkat diri mereka, tidak. Mereka adalah manusia yang paling ikhlas. Mereka menginginkan manusia masuk ke dalam surga. Nabi Musa alaihi salatu wasallam menginginkan supaya Fir'aun masuk surga. Sehingga Nabi Musa langsung mendatangi Fir'aun. Di tempat Fir'aun, di istananya Fir'aun dengan kekuatannya, dengan pasukannya. Tidak takut di jalan Allah dari mengingkari kesyirikan, dari mengingkari tradisi jahiliyah. Risikonya dicaci maki, dicela. Ada yang risikonya dibunuh. Banyak para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang dibunuh di jalan dakwah, ad-da'watu ilallah. Mereka sabar. Maka sabar yang paling mulia, sabar yang paling agung adalah sabar di jalan dakwah. Ini kesabaran yang paling mulia. Karena kesabaran ini adalah kesabaran mencontoh perjuangan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian di antara faedah yang diambil, disyariatkan membantah subhat orang-orang jahiliyah. Disyariatkan membantah subhat orang-orang jahiliyah. Jadi membantah kesyirikan, membantah bid'ah. Ini lebih utama dari jihad di jalan Allah. Jadi kenapa kita membantah kesyirikan? Ya karena kita mengamalkan Al-Quran. Kenapa kita membantah bid'ah, membantah tradisi jahiliyah? Apakah kita tidak ingin hidup tenang? Kita tidak ingin orang-orang supaya tidak mencaci maki kita. Kita ingin. Tapi demikian Al-Quran memerintahkan kita untuk membantah syubhat. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dengan detail supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka, supaya terang untuk dihindari. Ya kalau tidak ada yang membongkar, contohnya tidak ada yang menjelaskan penyimpangan ziarah Wali Songo, dan semua masyarakat nanti, bahkan mungkin jangan-jangan nanti ada jamaah sunnah yang ikut ziarah Wali Songo. Kalau semuanya mendiamkan, dipikir ini adalah ibadah yang agung, pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Tidak ada, kalau tidak ada yang mengingkari ritual Rebo Wekasan. Dianggap ini adalah ritual yang baik. Bahkan subhanallah ada ormas menulis di web resmi mereka doa tolak balak di Rebo Wekasan. Nah, kalau yang menyerukan kepada kebatilan semangat, kemudian penyeru kepada kebenaran takut, bagaimana? Terus apa yang ditakutkan? Dunia ini sementara saja. Paling dicaci maki, diancam, itu semuanya tidak berfungsi, tidak berpengaruh, tidak menggoyahkan pendirian untuk memberantas tradisi jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Yang memikul agama ini, yang memikul ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil.
orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka melenyapkan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, mereka membantah madhab orang-orang yang batil. Wa ta'wilal jahilin, mereka membantah takwilnya orang-orang bodoh. Ini jihad di jalan Allah. Jadi menjaga kemurnian syariat, menjaga tauhid, menjaga Al-Quran, menjaga sunnah dari khurafat jahiliyah, dari perkara-perkara bid'ah, dari kesyirikan. Ini adalah jihad di jalan Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan, ad-difa'u 'anis sunnah khairun minal jihadi fi sabilillah. Membela sunnah lebih agung daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, syubhat orang-orang jahiliyah lemah seperti sarang laba-laba. Ini syubhatnya orang jahiliyah itu lemah sekali, karena mereka tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Hujjah mereka terbesar adalah tradisi nenek moyang, peninggalan leluhur, budaya. Tidak punya dalil mereka. Jadi syubhat mereka itu lemah seperti sarang laba-laba, tidak punya dalil. Seperti contohnya peringatan Maulid Nabi SAW, tidak punya dalil. Syubhatnya lemah seperti sarang laba-laba, rapuh, tidak kokoh. Tidak seperti amalan yang sesuai sunnah, kuat, kokoh, menjulang ke langit. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kalimat tauhid, kalimat yang benar, seperti pohon yang bagus, akarnya menancap kokoh, batangnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Adapun kalimat syirik, seperti pohon yang tidak punya akar. Gimana pohon tidak punya akar? Didorong saja sudah roboh, tidak kuat. Jadi Allah menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang agung di dalam Al-Quran, tapi sedikit yang mentadaburinya. Jadi kenapa mereka tergelincir ke dalam kesyirikan, ke dalam bid'ah khurafat jahiliyah? Karena mereka menjauhi Al-Quran, karena mereka menolak Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang kita baca kemarin, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'an lin-nasi min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufur. Sungguh kami telah menjelaskan secara berulang-ulang di dalam Al-Quran kepada manusia dengan berbagai macam perumpamaan. Fa aba aktsarun nasi illa kufur. Tetapi mayoritas manusia enggan terhadap Al-Quran kecuali mengingkarinya. Naudzubillah, wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran jamaah sekalian. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga kehadiran antum dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang membela Al-Quran. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyatika
ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين واقض ديونهم واشف مرضاهم ويسر أمورهم وفرج همومهم اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم اشدد وطأتك على اليهود اللهم اجعلها سنين كسن يوسف اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته